Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Olivia dari kelas 12 IPA 1 akan menjelaskan materi biologi tentang substansi genetika. Yang pertama ada kromosom. Kromosom mengandung faktor pengendali keturunan atau gen yang panjangnya 0,2-50 mikron dan berdiameter 0,2-20 mikron. Struktur kromosom, yang pertama ada kromatin, ada sentromer, ada lengan pendek, dan ada lengan panjang. Selanjutnya, bentuk-bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya ada metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Macam-macam kromosom ada dua, yaitu ada autosom yang artinya penentu sifat tubuh, dan ada juga gonosom yang artinya penentu jenis kelamin. Kromosom dapat dikatakan homolog dengan syarat: satu, bentuknya harus sama; yang kedua, ukurannya juga harus sama; yang ketiga, komposisi gennya juga harus sama. Yang kedua ada DNA. Apa sih DNA itu? DNA adalah unit fungsional penyimpan kode gen yang terdapat pada nukleus. Struktur DNA yang pertama ada molekul fosfat, yang kedua ada molekul gula atau deoksiribosa, yang ketiga ada basa nitrogen. Setelah tadi ada DNA, selanjutnya yaitu RNA. RNA apa sih? Nah, RNA adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode gen. Struktur RNA yang pertama rantainya tunggal dan pendek, dan yang kedua tersusun atas ribonukleotida, namun masih tetap disebut polinukleotida. Macam-macam RNA yang pertama ada mRNA. mRNA sama dengan dRNA yang artinya adalah rantai terpanjang. Yang kedua ada rRNA atau ribosomal RNA yang artinya adalah RNA terbanyak. Dan yang terakhir ada tRNA, bisa juga dibilang dengan transfer RNA yang artinya adalah RNA terpendek. DNA dan RNA memiliki perbedaan loh. Apa aja sih perbedaannya? Mari kita simak berikut ini. Perbedaan yang pertama adalah berdasarkan letaknya. DNA berada di nukleus dan RNA berada di nukleus, sitoplasma, dan ribosom. Perbedaan yang kedua berdasarkan bentuknya. Untuk DNA bentuknya double helix atau ganda terpilin dan panjang, dan untuk RNA bentuknya adalah tunggal dan pendek. Untuk perbedaan yang ketiga yaitu dari basa nitrogennya. Untuk DNA basanya ada A, G, T, dan S, dan untuk RNA basa nitrogennya ada A, G, U, dan S. Perbedaan selanjutnya dilihat dari gula pentosanya. Untuk DNA yaitu deoksiribosa dan untuk RNA yaitu ribosa. Perbedaan selanjutnya yaitu dilihat dari fungsinya. Untuk DNA fungsinya mengatur hereditas dan sintesis protein, sedangkan untuk RNA hanya sintesis protein saja. Perbedaan selanjutnya bisa dilihat dari jumlahnya. Untuk jumlah DNA yaitu tidak berubah, sedangkan untuk jumlah RNA yaitu berubah atau tidak tetap. Untuk perbedaan yang terakhir yaitu berdasarkan jenisnya, yaitu DNA memiliki berapa jenis. Ada DNA template atau DNA antisense yang artinya pencetak mRNA, dan ada DNA non-template atau DNA sense. Sedangkan untuk RNA memiliki jenis yaitu rRNA, mRNA, dan tRNA. Oke, lanjut kita belajar tentang ribosom. Ribosom memiliki dua subunit, yaitu ada subunit besar dan ada subunit kecil. Selanjutnya, mari kita simak tentang transkripsi dan translasi pada sel prokariotik dan eukariotik. Untuk sel prokariotik, proses transkripsi dan translasinya adalah secara bersamaan, dan untuk tempat transkripsi dan translasinya sama, yaitu ada di sitoplasma. Sedangkan di sel eukariotik, proses transkripsi dan translasinya berlangsung tidak bersamaan. Dan untuk tempat transkripsinya ada di nukleus, sedangkan tempat translasinya ada di ribosom dan ada di sitoplasma.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.